Candi Wiringin Lawang terletak di Dukuh Wiringin Lawang, Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya 11 km dari Mojokerto ke arah Jombang. Konon dahulu di dekat candi terdapat pohon beringin yang besar sehingga candi ini dinamakan Candi Wiringin Lawang. Wiringin berarti beringin, lawang berarti pintu. Dalam tulisan Raffles tahun 1815, bangunan kuno ini disebut dengan nama Gapuro Jati Pasar. Sebutan itu kemungkinan berkaitan dengan nama desa tempat candi itu berada. Dalam tulisan Knebel tahun 1907, Gapura ini disebut sebagai Gapura Wiringin Lawang. Wiringin Lawang merupakan candi bentar, yaitu gapura tanpa atap. Candi bentar biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Menilik bentuknya, Gapura Wiringin Lawang diduga merupakan gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Gapura Wiringin Lawang telah mengalami pemugaran yang dilaksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Keseluruhan bangunan yang menghadap ke timur barat ini terbuat dari bata merah. Fondasi gapura berbentuk segi empat dengan ukuran 13 kali 11,50 meter. Sebelum dipugar, belahan selatan gapura masih utuh, berdiri tegak dengan ketinggian 15,50 meter. Sementara belahan utara hanya tersisa 9 meter. Di sisi kiri dan kanan tangga naik menuju celah di antara kedua belahan gapura terdapat dinding penghalang setinggi sekitar 2 meter. Di antara kedua belahan gapura cukup lebar, tidak tampak ukiran atau relief di dinding candi. Untuk atap Candi Wiringin Lawang berbentuk piramida bersusun dengan puncak persegi. Bentuk atap maupun hiasan pola piramida terbalik pada atap candi mirip dengan yang terdapat di Candi Bajang Ratu. Gapura Wiringin Lawang ini termasuk peninggalan kerajaan Majapahit pada masa abad ke-14. Lokasinya berada di Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Pembangunan Gapura Wiringin Lawang ini diperkirakan dilakukan pada abad ke-14. Gerbang atau gapura ini sering disebut dengan candi karena memiliki gaya seperti candi bentar atau model gerbang yang terbelah. Model arsitektur seperti ini diperkirakan muncul pada zaman Majapahit dan yang kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Banyak ahli sejarah sepakat bahwa Gapura Wiringin Lawang adalah pintu gerbang masuk pada sebuah kompleks bangunan yang penting di ibu kota Majapahit. Dugaan yang cukup kuat menyebutkan bahwa Gapura Wiringin Lawang merupakan gerbang pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Ada lagi yang menyimpulkan bahwa Gapura Wiringin Lawang adalah gapura masuk ke kerajaan Majapahit yang ada di sebelah utara Candi Wiringin Lawang. Namun demikian, gapura ini belum bisa dikatakan sebagai pintu atau gapura utama masuk ke kerajaan Majapahit. Karena pintu gerbang istana Majapahit berpagar besi dan kereta bisa masuk ke dalamnya. Ada beberapa penafsiran yang berbeda mengenai fungsi asli dari Gapura Wiringin Lawang. Setidaknya ada 3 fungsi Gapura Wiringin Lawang yang populer di kalangan para ahli. Yaitu yang pertama, Gapura Wiringin Lawang berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki komplek keraton kerajaan Majapahit. Yang kedua, Gapura Wiringin Lawang berfungsi tempat penyambutan tamu penting kerajaan Majapahit. Kemudian yang terakhir, Gapura Wiringin Lawang adalah jalan masuk menuju ke rumah Mahapati Gajah Mada. Dalam sebuah karya kerajaan masa lalu, tentu semuanya terdapat makna yang dalam secara filosofis, yang meskipun kadang-kadang tafsir makna filosofis tersebut tidak sama dari masing-masing penafsiran. Secara filosofis, yang terkandung di dalam bangunan Gapura Wiringin Lawang adalah: yang pertama, bentuk Wiringin Lawang yang berbentuk seperti puncak gunung melambangkan Gunung Mahameru. Gunung Mahameru ini diyakini sebagai persemayaman para dewa pada masa itu. Yang kedua, Gapura Wiringin Lawang terbelah dua. Ini bisa diartikan sebagai konsep dualisme atau pasangan yang selalu ada di dunia. Seperti kiri kanan, atas bawah, terang gelap, laki-laki perempuan, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Bentuk terbelah ini ada juga yang menafsirkan sebagai lambang kesuburan. Kemudian yang ketiga, gapura kecil yang menempel. Gapura kecil yang menempel ini bisa terlihat jika dilihat dari luar yang letaknya pada bagian induk. Gapura kecil ini digambarkan sebagai gerbang yang dimiliki rakyat dan yang lebih besar merupakan milik dari raja. Ini bisa diartikan sebagai kebijaksanaan raja lebih besar daripada kekuasaan rakyat. Namun, rakyat sepenuhnya berada di bawah perlindungan kekuasaan dan kebijakan raja.